Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Bebas. SMK? Bisa bebas. SMK 11 Malang? Bersinergi berprestasi. Narkoba? No. Oh, tangannya begini semua ya. Narkoba? No. Prestasi? Yes. Sekarang pagi ini alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita tentang bab 2. Sudah siap kelompok 2? Ya. Judulnya apa? Indahnya kehidupan bermakna. Ini kaitan dengan rukun iman atau kaitan dengan falsafah keimanan. Ada iman, Islam, ihsan. Ya, iman itu keyakinan dalam hati. Diucap iman itu menurut bahasa artinya apa? Meyakini atau yakin. Menurut istilah apa itu iman? Meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, ditasdiqu bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Tasdik membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, itu iman. Sekarang Islam, apa Islam menurut bahasa? Berserah diri. Aslama artinya berserah diri. Yang terpadu dalam rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5 apa 6? 5. Yang pertama apa? Syahadat. 2 salat. 3 4 5 boleh ya dipakai dibalik ya. Syahadat. Coba berdua bunyikan 2 kalimat syahadat yang keras suaranya. Artinya saya saya bersaksi bahwa dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Terus paham ya? Iso kalimatnya ramu pengerti. Oke, syahadat. Sholat. Berapa sholat dari semalam? Berapa waktu? 5 itu kalau dikumpulkan berapa jumlah rakaatnya? Kurang kakak ini. Berapa? 17. Yakin? Berapa rakaat? Berapa rakaat? 17 ya. Ya. Oke. Yang berikutnya zakat. Zakat bagi siapa? Bagi yang kemampuan. Zakat tidak orang mampu. Yang orang mampu terus bagaimana? Berarti mendapat zakat. Ada berapa yang wajib atau asnaf yang mendapatkan zakat? Ada 8. Fakir miskin, ya, sabilillah, ibnu sabil dan kawan-kawannya. Ya. Puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, gaji bagi yang start gaji itu ada berapa? Istiqomah artinya memiliki kemampuan baik fisik maupun materi.
fisik badannya, materi berupa uangnya. Dan ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan artinya dalam bahasa manajemen disebut profesional, itu ihsan. Dalam bahasa akidah, anta bidallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalau tidak sanggup, apakah yakinnya bahwa Allah melihat ya kita. Oke, itu sebagai pengantar. Pagi ini silakan kelompok juga untuk disiapkan presentasinya. Kelompok lainnya memberikan tanggapan atau apresiasi. Dipersilakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Oh, bisa diangkat sana aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bicara maju 2 langkah. Selamat pagi teman-teman dan Pak Eko. Kami dari kelompok 2, yakni kelompok indahnya kehidupan bermakna, isi mempresentasikan presentasi kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Narsita Aura, absen 27. Perkenalkan, nama saya Narendra Aulia Laura, absen 33. Perkenalkan, saya Lesyana Aulia Usma, absen 34. Nama saya Kristina Nadia Aulia, absen 34. Perkenalkan, nama saya absen 28. Jadi sebelum kita mulai, saya akan membacakan tadaburnya terlebih dahulu. Jadi, iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan tanpa keraguan. Sedangkan dalam agama Islam, artinya meyakini wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, dan rasulnya. Iman dalam Islam mencakup 3 ranah yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan amal anggota tubuh. Iman memiliki sifat dinamis yang bisa bertambah dengan ketaatan atau berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam secara bahasa berarti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tauhid, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada manusia secara turun-temurun. Hubungan keduanya dapat digambarkan seperti rumah, di mana iman adalah fondasi, Islam adalah bangunan, dan di atasnya ada ihsan. Dan keduanya menjadi hiasan yang membuat rumah tampak mewah dan indah. Selanjutnya ada hakikat iman yang akan dibacakan oleh Resya. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hakikat iman. Jadi hakikat iman ini pada dasarnya adalah keyakinan yang ada di dalam hati, yang diucapkan lewat lisan dan juga diamalkan lewat perbuatan sehari-hari. Jadi hakikat iman itu bukan tentang percaya dalam hati aja, tapi harus diucapkan lewat lisan, dibuktikan juga lewat perbuatan. Nah, selanjutnya hakikat iman itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, keyakinan dalam hati, yaitu yakin adanya Allah, Rasulnya, dan juga ajaran agamanya. Lalu yang kedua, yaitu ada pengakuan dengan lisan, misalnya dengan mengucapkan syahadat sebagai tanda keimanan. Lalu yang ketiga, yaitu pengamalan dengan perbuatan, yaitu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iman ini juga sifatnya bertambah dan berkurang. Bertambah apabila kita melakukan ketaatan, menjalani perintah Allah dan juga beribadah. Lalu yang kedua, berkurang apabila kita melakukan maksiat atau lalai dari perintah Allah. Hakikat iman ini selaras dengan rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan juga qadar dan qadar. Jadi singkatnya, iman ini adalah kesatuan antara hati, ucapan, dan juga perbuatan yang menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT. Selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Kia. Selanjutnya adalah Islam. Islam berasal dari kata aslama yang artinya diserahkan. Hakikat Islam adalah ketaatan kepada Allah untuk memulai kehidupannya, dan kehidupannya. Islam menghasilkan tauhid sebagai keyakinan
adalah hakikat ihsan, berarti beribadah dan berbuat baik seolah meyakini bahwa Allah selalu melihat kita. Dengan ini maka ihsan sebagai titik sempurna dari Islam dan iman. Dengan adanya ihsan maka akan terbentuk sifat mulia, jujur dan bertanggung jawab. Ihsan dibagi menjadi dua, yakni ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk hidup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nasr. Hubungan Islam, iman dan ihsan. Satu, Islam. Islam adalah wujud nyata dari iman dalam bentuk amal perbuatan seperti sholat, zakat, puasa dan ibadah lain. Manusia terbagi menjadi tiga dalam mengamalkan Islam. Satu adalah bersalur pada diri sendiri. Yang kedua adalah golongan pertengahan. Yang ketiga adalah berlomba dalam kebaikan. Yang kedua adalah iman. Peran iman dalam hati, menurut nasihat Ali bin Abi Thalib, adalah bila seorang hamba berbuat baik, maka cahaya hati bertambah hingga hati menjadi bersih, dan kemunafikan terlihat seperti titik api kecil. Namun bila seseorang berbuat dosa, titik hitam bertambah hingga hati menjadi kebaikan. Lalu yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah tingkatan tertinggi setelah iman dan Islam. Karena ihsan berarti beribadah seakan-akan melihat Allah atau yakin Allah selalu melihat kita. Hakikatnya bukan hanya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, tapi juga berusaha agar setiap amal bernilai lebih di hadapan Allah dan ikhlas. Jadi dengan ihsan, seorang hamba tidak hanya taat, tapi juga beramal dengan penuh kesadaran untuk meraih Allah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, selanjutnya ada urgensi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Jadi iman adalah dasar keyakinan, Islam adalah aturan lahiriah, dan ihsan adalah dan penyempurna batinnya. Jadi ketika ketiga hal ini digabung maka akan tercipta karakter manusia yang mulia, jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan tanggapan pertanyaan dipersiapkan mewakili kelompoknya masing-masing. Ditampung dulu ya. Pertanyaan tujukan pada siapa? Biar yang menjawab gantian. Silakan. Berdiri. Perkenalkan, saya Destia, perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya. Ini satu jawaban aja, menurut kalian gimana cara menjaga keimanan di era sekarang? Apalagi sekarang banyak maksiat banget ya. Izin menjawab Desti, menurut saya salah satu cara menjaga keimanan di era sekarang adalah dengan melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat, membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita dekat kepada Allah, maka kita akan insya Allah terjauh dari maksiat. Itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih atas kita. Sama-sama Desti. Ada yang lain mau menjawab? Boleh menambah jawaban? Nah, pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Sebentar, pertanyaannya dari HP. Ya, sebelumnya perkenalkan saya juga dari ya, sepertinya kelompok 4. Saya mau bertanya, tadi kan bahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, apakah ketiga itu merupakan sebuah gimana ya, kayak step, kayak level, atau buat jadi untuk jadi muslim yang sempurna gitu, saya gitu ya? Apakah harus bertahap, misalnya kayak imannya dulu sempurna baru bisa harapin ke Islamnya disempurnain, baru nanti kan paling kan di sana, atau tiga-tiga itu harus dikerjakan secara bersama-sama, berbarengan gitu. Terus kalau misal salah satu dari tiga itu ada yang mungkin belum sempurna apa gimana, itu tuh pengaruhnya tuh apa sih? Itu aja sih. Terima kasih.
Mau dijawab atau tampung dulu, silahkan. Gantian yang jawab. Oke, izin menjawab ya Yuda. Jadi iman, Islam dan ihsan itu memang saling berhubungan, tapi bukan berarti harus dijalankan kayak urut gitu. Mereka lebih tepatnya 3 aspek yang saling melengkapi dalam keislaman seseorang. Misalnya yang pertama Islam, ini tahap paling dasar, yaitu perbuatan yang terlihat seperti sholat, puasa, zakat, syahadat, dan haji. Intinya tunduk dan patuh pada perintah Allah. Yang kedua iman, ini lebih dalam, soal keyakinan dalam hati seperti percaya pada Allah, malaikat, kitab, dan iman lainnya. Intinya percaya sepenuhnya meski tidak terlihat. Yang ketiga ihsan, ini adalah tahap yang tertinggi, soal kualitas ibadah dan akhlak. Ihsan artinya beribadah seolah-olah melihat Allah, dan kalau tidak bisa yakin bahwa Allah selalu melihat kamu. Perkenalkan, saya Najwa Sestara dari kelompok 5. Ini dijawab oleh satu orang saja. Menurut kamu, apakah iman seseorang bisa dilihat jika dia sedang di atas atau bahagia dan saat dia sedang terpuruk? Maksudnya iman seseorang itu bisa dilihat kalau dia sedang kaya, sedang jaya, atau saat dia ya, diberi sakit, diberi musibah. Terima kasih jawabannya Nadia. Terima kasih ya pertanyaannya. Sebenarnya iman itu kelihatan kalau paling terlihat kalau dia itu sedang diuji. Tapi kalau iman itu kita tuh nggak bisa ngukur. Misal contohnya siapa ya? Misal dia sendiri lagi kaya-kayanya nih. Terus kamu tuh ngerasa kayak, aduh pas ini saatnya foya-foya gak sih? Aku akan membeli semua yang ada di seluruh dunia ini. Itu kan kita nggak bisa lihat imannya gitu loh. Karena sifat iman sendiri itu nggak bisa diukur. Dan iman itu juga bisa menurun, bisa meningkat tergantung sama seorang muslimnya itu sendiri. Perkenalan, nama saya Zalia Mirza Dewi dari kelompok 3. Nah, jadi itu gimana caranya kita membedakan antara orang yang beriman sungguh-sungguh sama pura-pura? Karena kan ada orang yang kayak pura-pura beriman biar kayak dipandang tinggi, kalau nggak ada keren gitu. Nah, gimana caranya? Terima kasih. Jadi kalau orang dengan yang keimanannya bagus itu biasanya konsistensi saat kebaikan. Biasanya orangnya itu beribadah tuh nggak mau yang itu gimana ya, kayak pengennya tuh semua orang harus lihat. Jadi dia benar-benar tulus saat mau beribadah, terus rendah hati juga, dan biasanya juga jujur dalam bermuamalah, terus daripada orang lain tidak kasar, sombong, atau meremehkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman serta Pak Eko. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.